Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saudaraku, sampai sekarang ilmu kedokteran modern masih belum menemukan apa sih penyebab sakit lupus. Dan sekarang buat saya that's not the point. Poinnya adalah apakah kita bisa menyembuhkan orang sakit lupus? Bisa insya Allah. Dan ini sudah terbukti, sudah proven. Saya punya 3 kalimat sakti. Itu sebenarnya adalah kalimat zikir. Kalimat kita bersandar pada kekuatan Allah. Kalau orang mau mengerjakan, mengamalkannya, insya Allah sembuh. Kita akan coba minta testimoni dari Ibu Rita sekarang ada di sini. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Sekolah Duta 1 nomor 27 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Profesi Ibu? Saya pengusaha, memiliki perusahaan sendiri sebagai distributor Pertamina. Alhamdulillah. Ibu barangkali bisa berikan testimoni berkaitan masalah ini. Baik, Kiai. Sekitar medio 2018, putri kami nomor 2 atau bungsu terdiagnosa sakit autoimun atau lupus. Apa? Waktu itu sudah langsung terdeteksi lupus? Ginjal. Sakit ginjal? Ya. Terdeteksinya sakit ginjal kan? Dokter bicara sakit ginjal. Ya, sakit ginjal. Betul. Ginjalnya karena parah harus segera masuk rumah sakit. Sementara ginjalnya dalam pengobatan, ternyata diserang lagi syaraf mata, paru-paru, syaraf kaki, sampai putri kami tidak mampu untuk berjalan. Dalam suasana kebingungan, ini sakit apa? Akhirnya terdiagnosa bahwa itu adalah lupus atau autoimun. Autoimun menurut dokter adalah satu level penyakit sebelum kanker. Dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dinonaktifkan atau ditidurkan. Dan kalaupun pasien autoimun berobat ke tempat lain, sakit apapun, harus menyatakan dirinya, saya pasien autoimun, karena pengobatannya akan berbeda. Dalam kesulitan pengobatan, kita nggak tahu lagi mesti harus gimana terhadap putri kami, karena putri kami sampai kurus sekali, rambutnya rontok semua. Saya membaca di Facebook, Kiai Suharli sedang berada di Tanah Suci. Segera saya WA kepada Kiai Suharli untuk didoakan bagi kesembuhan putri kami di Tanah Suci. Tapi ternyata Kiai Suharli sudah berada di Jakarta, dan 2 hari setelah berhaji, Kiai Suharli menyempatkan diri untuk menengok putri kami, mendoakan, berzikir selama hampir 3 jam di sebelah putri kami, menganjurkan untuk pasrah dan tawakal. Beliau juga memberikan zikir-zikir yang harus dilafalkan putri kami sebanyak ribuan setiap hari selama sakit. Beliau pulang malam hari, dan keesokan harinya waktu saya pulang dari kantor jam 4 sore, ternyata putri kami sudah bisa duduk di tempat tidur. Ini merupakan suatu keajaiban, karena selama ini jangankan duduk, mengangkat kaki untuk berganti posisi juga sangat sulit. Semenjak itu, karena zikir dibaca dan dilafalkan terus, kesembuhan cepat sekali terjadi. Nafsu makan bertambah, rambut tumbuh, dan akhirnya 1,5 bulan setelah itu, putri kami dinyatakan sembuh dan boleh bekerja kembali setelah absen selama 4 bulan. Apa komentar dokter waktu itu? Ini luar biasa. Tidak ada pasien saya yang pernah sakit lupus dengan sembuh secepat ini.
ini pasti ada campur tangan dari yang di atas, bukan karena saya. Kalau Mbak Verza bagaimana? Pada waktu kejadian itu bagaimana, Mbak? Waktu pertama kali datang, udah nggak berdaya, terus apa yang dirasakan setelah zikir? Saya setelah zikir itu, karena saat itu saya sebenarnya saat itu saya benar-benar depresi Pak Suwardi. Saya itu sebelumnya orang yang cukup aktif. Saya biasa bekerja dan tiba-tiba saya selama berapa bulan saya tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa di tempat tidur. Saat Pak Suwardi datang, saya kemudian terus berzikir seperti anjuran Pak Suwardi. Saya meminta ridho kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi keajaiban mulai terjadi ya Pak ya. Jadi saya mulai punya tenaga Pak. Karena yang saya rasakan itu benar-benar lemas sekali Pak waktu saya terserang lupus itu. Punya tenaga, saya pelan-pelan bisa mulai duduk Pak. Kemudian besoknya alhamdulillah saya sudah bisa jalan walaupun sedikit ya Pak ya. Tapi saya sudah bisa keluar kamar sedikit setidaknya di ruang depan untuk berpindah. Dan setelah itu progres demi progres ya Pak ya. Itu pelan-pelan mulai terjadi. Rambut saya udah mulai stop rontoknya. Dulu itu seperti kemoterapi Pak. Saya pegang rambut semuanya nyangkut di tangan. Dan nafsu saya makan saya mulai bertambah. Saya mulai berat badan saya mulai naik lagi. Dan kemudian setiap kali ke dokter, dokter cukup kagum sama progres kesembuhan saya karena menurut beliau lupus itu cukup lama penyembuhannya. Maksudnya penidurannya itu cukup lama. Terima kasih untuk testimoninya Mbak Verza. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, saudaraku, kita sudah melihat sebuah testimoni yang menunjukkan bahwa sakit lupus itu bisa disembuhkan. Sakit lupus itu ciptaan Allah. Dan dengan bersender pada kekuatan Allah, kita bisa menyembuhkan sakit lupus tadi. Bahkan, ini 3 kalimat sakti ini, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit karena virus corona. Virus corona itu juga bikinan Allah. Dengan kita bersender pada kekuatan Allah, kita bisa membunuh virus corona tadi. Nah saudaraku, ini juga bisa diamalkan oleh saudara-saudara saya yang non-muslim. Bisa insya Allah. Cuma ada syaratnya. Syarat pertama adalah ada keyakinan di dalam hati bahwa Tuhan Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kekuasaannya tidak terbatas. Kalau kita dalam Islam itu, idza arada syai'an fayaqulu lahu kun fayakun. Apapun dia kehendaki, jadilah maka akan jadi. Begitulah kuasanya Tuhan. Kedua adalah dia meyakini bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Dan matahari, bulan, bintang, semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, semua tumbuh-tumbuhan, semua hewan yang di darat, yang di laut, semua apapun kecuali dirinya adalah ciptaan dia, adalah ciptaan Tuhan. Kalau itu ada di dalam hati kita, insya Allah Anda sembuh. Insya Allah. Baiklah, sekarang kita bahas apa kalimat sakti itu sendiri. Yang pertama adalah, ikutin saya pelan-pelan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Kita bahas. Kalau orang bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, itu artinya cukuplah engkau ya Allah untuk tempat kami bergantung. Dan Allah malu untuk tidak melindungi, tidak menjaga. Allah malu, Allah pasti akan menjaga, pasti Allah akan melindungi. Begitu kita bilang wala haula wala quwwata, tidak punya daya, tiada kekuatan ya Allah, kecuali dengan Allah yang maha gagah perkasa dan maha bijaksana. Tuhan, Allah akan memberikan kita kekuatan, keperkasaan. Dengan keperkasaan itulah kita sanggup menyembuhkan orang yang sakit karena penyakit lupus. Dan sanggup menyembuhkan orang yang sakit karena virus corona. Karena yang menyembuhkan bukan kita. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersender pada kekuatan Allah, maka kita bisa membunuh virus corona ataupun menyembuhkan sakit lupus tadi. Saudaraku, kalimat nomor 1 ini juga bisa menyembuhkan orang sakit stres.
dibaca 500 kali setiap hari selama seminggu, insya Allah hilang stresnya. Dan seyogianya saya ngajak setiap orang, setiap malam baca 100 kali. Saya pun baca. Insya Allah kesatu, Allah akan menjaga kita. Selamat insya Allah. Ditembak senapan mesin pun selamat insya Allah. Karena Allah yang menjaga. Yang kedua, Allah akan memberikan kekuatan jiwa. Jiwa kita kuat sekali. Dan yang ketiga adalah Allah selalu menuntun dalam setiap langkah kehidupan. Sehingga selalu benar. Benar dalam mengambil tindakan. Benar dalam melakukan pilihan. Saudaraku, kalimat yang kedua adalah depannya sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tadi yang pertama Azizul Hakim, yang sekarang adalah Aliyyil Azim. Itu artinya adalah Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan yang maha agung. Nah saudaraku, kalimat nomor 2 ini, depannya Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah kalimat bergantung pada Allah. Penjelasannya sama seperti di kalimat nomor 1 tadi. Selanjutnya wala haula wala quwwata illa billah. Ini pun sama. Kita bergantung kepada kekuatan Allah. Yang ujungnya itu Aliyyil Azim. Itu maha tinggi dan maha agung. Inilah kalimat puji-pujian. Dan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan yang sangat senang dipuja dan dipuji. Dia tidak mau ada sesuatu dan dipuji. Tidak mau sesuatu dipuja dan dipuji selain dirinya sendiri. Dengan kita memuja dan memuji Dia maha tinggi, maha agung, Dia akan melipat gandakan kekuatan tadi. Kita kuat, perkasa untuk bisa menyembuhkan sakit lupus, untuk bisa membunuh virus corona. Nah, kalimat yang ketiga adalah hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil qawiyyil matin. Jadi ada 3, yang pertama Azizul Hakim, yang kedua Aliyyil Azim, yang ketiga adalah qawiyyil matin. Qawiyyil matin itu artinya qawiyun itu kuat dan matin itu kokoh. Khusus untuk kalimat yang ketiga ini, kalau ini diamalkan oleh saudara-saudara saya yang umurnya sudah di atas 70 tahun, sudah pakai tongkat, jalannya begitu. Coba amalkan setiap hari 1000 kali. Boleh dicicil-cicil, asal dalam sehari 1000 kali. Dan dalam seminggu insya Allah, tongkatnya sudah nggak diperlukan lagi. Insya Allah sudah gagah. Hanya saja, ini harus dikerjakan setiap hari. Cuman mungkin makin ke sana jumlahnya bisa makin berkurang. Nah, saudaraku, kalau ketiga kalimat ini dijadikan satu, dia akan jadi satu kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Nah, kekuatan inilah yang kemudian meningkatkan daya tahan tubuh kita menjadi sangat kuat sekali. Daya tahan tubuh kita inilah yang kemudian bisa membunuh virus corona tadi. Jadi, zikir tidak langsung membunuh virus. Zikir akan menaikkan spirit kita menjadi sangat kuat. Dan spirit yang kuat itu meningkatkan daya tahan tubuh kita menjadi sangat kuat sekali. Yang dengan kekuatan itulah kemudian mampu membunuh virus tadi. Virus adalah jasa kronik yang sangat kecil sekali. Yang sampai sekarang belum ada obat yang bisa membunuh virus. Yang bisa membunuh virus adalah kekuatan, adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Saudaraku, ketiga kalimat sakti ini bisa dilihat di deskripsi video ini. Untuk saudara-saudara yang saya muslim, ada lafaz Arab dan ada artinya. Untuk saudara-saudara non-muslim, ada lafaz Latin dan ada artinya. Untuk saudara saya non-muslim, menurut saya, ini tidak menyimpang dari ajaran Anda, ajaran agama Anda. Kalau kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah engkau ya Allah tempat kami bergantung. Anda pun bergantung kepada Tuhan Allah. Gak ada yang salah gitu. Kalau kita bilang dia maha agung, maha gagah perkasa, maha kuat, Anda pun mengakui dia maha gagah perkasa, maha kuat kan. Jadi gak perlu alergi pada bahasa Arabnya. Yang penting adalah arti dan keyakinannya. Kalau Anda kerjakan, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh, pasti insya Allah. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Untuk saudara-saudara saya yang muslim, kerjakan setelah salat fardu. Setelah salat subuh, bacaan nomor 1, 100 kali. Ini cuma 10 menit aja. Nomor 2, 100 kali. Juga paling 10 menit. Nomor 3, 100 kali.
Jadi nomor 1 100, nomor 2 100, nomor 3 100. Totalnya cuma 30 menit insya Allah. Setelah salat zuhur, kita kerjakan yang sama. Nomor 1 100, nomor 2 100, nomor 3 100. Setelah salat asar juga sama. Nomor 1 100, 2 100, 3 100. Begitupun setelah maghrib dan setelah salat isya. Untuk saudara-saudara saya non muslim, bisa dilihat mengikuti waktu. Jadi jam 7 pagi, masing-masing 100, 100, 100. Jam 11 pagi, masing-masing 100, 100, 100. Jam 3 siang, masing-masing 100, 100, 100. Jam 7 malam, masing-masing 100, 100, 100. Nanti jam 11, 10 malam atau 11 malam juga sama 100, 100, 100. Saudaraku, ini adalah cara untuk kita menyembuhkan lupus. Sekarang bagaimana caranya kita untuk menyembuhkan sakit corona atau untuk membunuh virus corona? Caranya sama seperti kita waktu melakukan penyembuhan lupus. Yakni kita baca setelah salat subuh masing-masing, cuma angkanya berubah sekarang. Kalau lupus itu 100, 100, 100. Kalau untuk corona itu 100, 100, 200. Jadi setelah salat subuh nomor 1 100, nomor 2 100, nomor 3 200. Setelah zuhur nomor 1 100, nomor 2 100, nomor 3 200. Begitu juga selanjutnya. Untuk saudara-saudara non-muslim, sama persis. Ikuti jamnya. Yang berubah itu cuma tadinya nomor 3-nya 100, sekarang nomor 3-nya 200. Nomor 1 100, nomor 2 100, nomor 3 200. Begitu saudaraku. Insya Allah sembuh. Pasti sembuh insya Allah. Nah, sudah saya jelaskan saudaraku. Sudah saya jelaskan bagaimana melakukannya. Dicoba aja kan. Kalau 4 hari nggak ada hasilnya, udah stop aja. Nothing tulus kan. Tapi insya Allah. Dalam 4 hari itu insya Allah. Seperti kata Mbak Ferza. Yang dalam 1 hari tiba-tiba timbul kekuatan. Dalam 2 hari sudah bisa duduk. Sudah bisa makan. Karena kita bersandar pada kekuatan Allah. Allah lah yang menyembuhkan penyakitnya tadi. Juga terhadap virus corona, Allah lah yang membunuh virus corona tadi. Saudaraku, untuk kasus corona, ini harus dikerjakan begitu terdeteksi. Insya Allah sembuh. Jangan nunggu sampai sudah hampir mau mati. Takutnya sudah terlambat. Nah, untuk saudara-saudaraku yang tidak ingin tertular virus corona, amalkan, baca ini masing-masing setiap malam 100 kali. Nomor 1 100, nomor 2 100, nomor 3 100. Allah akan menjaga kita. Tidak ada penjagaan yang lebih kokoh dari penjagaan Allah. Dan itu bisa dikerjakan, tidak harus punya wudu. Tidak harus punya wudu. Lagi mens pun boleh dikerjakan. Tidak harus menghadap Ka'bah. Dan ini berlaku untuk zikir-zikir juga yang untuk menyembuhkan lupus maupun untuk membunuh corona. Tidak harus punya wudu. Boleh dibaca lagi mens. Karena itulah saudara-saudara kita non-muslim pun bisa mengamalkannya. Jadi, kesimpulannya, virus corona ini bukan sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Meskipun tentu kita harus tetap waspada. Tapi nggak usah juga lah. Terus borong beras, borong gula, borong bahan makanan. Akhirnya harga-harga meningkat semua. Insya Allah semua under kontrol. Insya Allah kita punya kemampuan menyembuhkan orang sakit corona. Insya Allah kita bisa membunuh virus corona. Terakhir saudaraku, untuk Anda yang menjadi sembuh karena mengamalkan ilmu ini, saya minta 2 hal. Pertama, tolong bikin testimoni, entah di YouTube, entah Instagram, entah di Facebook. Paling tidak Anda memberikan manfaat untuk orang-orang yang masih sakit, yang mereka mau mengamalkannya juga. Kedua, tolong Anda sedekah untuk Allah, untuk Tuhan Allah. Yakni 10% dari uang yang di tangan. Bukan dari harta, dari uang yang di tangan. Kalau di tangan 5 juta, di bank ada 20 juta, total uang Anda 25 juta, keluarkan 10%-nya 2,5 juta untuk fakir miskin. Dahulukan dari orang-orang terdekat. Kalau ada kakak butuh uang buat biaya rumah sakit, berikan kepada dia. Kalau ada adik butuh untuk kontak rumah, berikan untuk dia. Kalau keponakan butuh uang bayar uang kuliah, berikan kepada dia. Baru melebar kepada yang lain. Ini adalah sebagai wujud terima kasih Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Allah. Tapi bagi Anda yang hidupnya pas-pasan, Anda tidak perlu melakukan ini. Tidak perlu. Bahkan Anda berhak untuk menerima pemberian. Demikian saudaraku,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.